Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Minang Fadilah, NPM 2478-2. Dan pada lab kali ini ada yang beda ya. Jadi kita disuruh untuk Jadi di sini saya akan mengerjakan lab 1562 dengan judul Lab Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes. Jadi kurang lebih ntar di lab ini kita bakal konfigurasi IPv4, IPv6 dan secara statik dan juga default routes ya. Oke, namun kali ini kita hanya disediakan oleh dokumen, berarti kita akan membuatnya secara manual, yang dimana itu butuh sekitar 2 router dan juga 2 switch ya. Jadi kita perlu 2 router, cuman saya tidak tahu router yang apa itu. Ntar kita baca dulu. 4421 dan 2960. Mana? Dia 4431. 4221. Gak ada, adanya 431. Oke lah ya, ini aja lah ya. Oke, kalau nggak bisa ya udah. Kita pakai 4331. Switchnya yang 2960. Oke. Ini switchnya. Itu kita konfigurasi dulu. Router ke router itu dapatnya G000. Oke, kita pakaiin kabel strike G000. Oke, berarti G001 ketemunya F05. Kemudian F05 ketemunya G001 sama, lalu mereka ketemu di F04 ya. Lalu mereka ketemu di F04. Oke, kurang lebih seperti ini ya topologinya untuk lab kali ini. Lab berapa tadi? Bentar. Lab 1562. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi switch tersebut. Oh, gini buat oke. Paham. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita mulai dari router 0 dulu. Oke. Oh, device name to the router. Oke. DNS-nya oke. Paham. CLI no tentunya. Enable conf dan router config. Oke, sudah masuk ke ini configure terminal. Lalu hostname, jadi kita harus hostname R1. Kemudian susah kalau nggak sambil lihat ini. Oke, disable DNS. Oke, disable DNS seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya. No IP, domain, lookup. Oke, setelah itu kita bakal enable secret class. Kemudian assign Cisco, berarti kita harus menggunakan Cisco sebagai password konsol dan juga VTY. Berarti kita masuk ke line konsol 0, lalu password Cisco, kemudian login, kemudian exit, kemudian line line VTY 04. Oke, selanjutnya password Cisco. Oke, login, service password encryption ya, encrypt plain text password,
seperti yang kita biasa lakukan. Ini kita exit dulu. Oke, terakhir tinggal save the running. Create banner dulu sebelum save the running ya. Create banner MOTD. Hanya admin aja. Admin, oke. Kemudian kita kan setelah kita ini ada switch ya. Scroll ke bawah karena kita fokus pada router, jadi enable IPv6 unicast routing, berarti IPv6 unicast routing. Kemudian interface gen 00 tadi ketemunya sama router ya. Jadi di sini kita bakal isi IP address di atas kalau nggak salah. Oke, di sini kita bakal konfigurasi interface-nya. IP address 172.16.11 25.25.25.0. Oke, kemudian kita akan berikan ini ya, si IPv6 nya ya. Ya, 164 nya jangan ketinggalan. Terus 64. Oke, jangan lupa buat ini ya, FE80 untuk si login lokal. Link lokal, sorry. Oh iya, kurang IPv6. Oke, kemudian setelah kita beri link lokal, kita langsung down, jangan lupa. Oke, lalu kita bakal pindah ke interface. Kita exit interface 1001 gini ya. Ini berarti gini. Sebentar, kayaknya loopback 1 dan loopback 2 kok. Sorry, maaf. Interface loopback ya, namun sebelum itu kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini nggak bisa digeser apa ya? Ribet juga. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bakal masuk interface gen 01. Gen 001 ya. Di sini kita isi 192.168.11. Oke, selanjutnya ini tinggal ganti. Sebentar, mana nih? Oke, ini tinggal ganti satu aja. Oke, FE81 sama aja. Jadi kita bisa langsung gunakan. Kemudian kita bakal ke interface loopback. Kita exit dulu deh. Kita no shutdown dulu deh. Loopback 1. Kemudian kita isi IP address-nya yaitu 110.1.10.0.1
255.255.0. Oke, kemudian untuk MAC address-nya itu 10.1 ya. Ganti tambahin 10 aja. Oke, FE. Oke, kemudian kita loopback 2. Oh iya. Bentar, loopback 1-nya belum langsung down. Oke. Loopback 2, dimana loopback 2 ini kita isi IP dengan IP 127 tuh sekitar 224 ya. Nah, IP-nya 209.165.200.225. Oke, 127 itu 224 ya. Kemudian jangan lupa IPv6 nya. Dia makanya 209. Oke, link lokalnya link lokal. Oke, now shutdown. Kemudian kita bisa beralih ke IP root ya. Jadi sini kita harus routing juga terhadap. Nah, ini nih. Ini belum ini ping. Oh nih, configure FFX static default routing. Jadi kita harus routing juga. Dari sini kita akan routing. Kalau kita lihat dari table ininya, IP addressnya itu akan melakukan routing ke arah 10.2.0.0. Ini punyanya si loopback dari si device R2 ya. Kemudian ke arah itu doang. Sisanya tinggal default root. Jadi langsung aja IP root 10.2.0.0 lalu gerbangnya lewat 192.168.1.2. Oke, lalu IP root 00000 default root ya. Lewatnya 172.16.1.2. Oke. Lalu satu lagi lewatnya 192.1.2 pasti 8 turin sebagai backup aja. Lalu IP v6 nya juga kita routing ya. Root v6 root titik 2 /0 2001 titik 2 db8 ya, 2001 titik 2 db8 titik 2 acat titik 2 titik 2 titik 2 2. Oke, untuk IPv6 rootnya. Kemudian in copy running startup config ya. Oke, untuk R1 ini udah selesai. Kita akan beralih ke R2. Oke, kita lihat lagi. Perintahnya kurang lebih sama ya harusnya. Jadi kita isi aja, tinggal lihat patokan di sini. No domain domain lookup, enable secret class, kemudian line console 0, kemudian passwordnya Cisco ya. Login line sini loh, line VTY 04
privat, passwordnya Cisco, kemudian login, kemudian service, ini exit dulu, kemudian service password encryption, pinnya remote TD, mungkin kita kasih hanya admin aja. Oke, kemudian kita ke IPv6 unicast routing seperti yang kita lakukan di R1 ya. Kemudian interface gigabit ethernet 0.0.0 antar router, kita berikan IP address. Kalau tadi si ini 1.1 berarti ini 1.2. Oke, IPv6 dia 0.0 ini ya. Oke, IPv6 FE80 titik berapa nih? 2 ya, sebagai link lokal. Lah, kurang address. Oke, setelah itu jangan lupa no shutdown. Kita bakal berpindah ke interface 0001. Di sini kita isi IP-nya 192. Dan subnetnya di sini tetap 124 ya. Lalu link lokal. Lalu jangan lupa MAC address-nya. Itu kali ini untuk G001 adalah 12 ya. Oke, no shutdown. Oke, kemudian kita pindah ke interface loopback. Loopback satunya ini ada berapa nih? 10.21 ya. 10.2.0.1. Oke, untuk IPv6 nya itu pakai yang acat 11.2, berarti ini tinggal tambahin 1. Oke, link lokal. Oke, kemudian kita bakal pindah ke loopback 2. Oke, selanjutnya itu ada IP 209.165.200.193 dengan subnetnya yaitu adalah 224 ya. Ya, SS27224. Oke, kemudian setelah itu kita bakal pasang link lokalnya. Lalu IP v6 ya. IP v6 nya di sini menggunakan 210. Oke, 210.1. Oke, kita shutdown, exit, kemudian IP root. Kita default root dulu 000, lalu 000, lalu 172 16.1.1. Oke, ini gerbang sebelah sana ya. IPv6 root. Jadi kali ini IPv6 yang kita root adalah sabar, kita cari dulu. Oh, ini ya.
loopback 1 dengan loopback 2 nggak sih? Salah ya? 2001 ada 10. Nah ini kayaknya. Satunya sama 11. Oke, G001 sama ya, oke. Sepuluh satu, kemudian 11. Hah? Oh, alah gini. Lewatnya kita belum kasih lewatnya. Oke. 11 ya. Duh, ngantuk lagi. Nah, gini baru mau dia. Kemudian IPv6 root untuk 21. Dan ini di sini kita letakkan tanda titik 2 slash lalu gini 0 lalu spasi. Oke, kemudian kita lakukan kembali kali ini ke 1180. Ini backupnya ya. Oke, and copy running config startup config. Oke, WR. Oke, kalau sudah kita bakal lanjut ke switchnya kali ini. Untuk switch ini nggak diletakkan IP address ya pastinya. Tapi yang pertama kita bakal ganti dulu menjadi switch 1. Oke, setelah itu kita no IP domain lookup, enable secretnya class, kita ikutin yang kayak tadi. Line console 0. Pantes typo. 0 login. Alah, log nih. Login. Kemudian jangan lupa kasih password dulu. Passwordnya itu ya Cisco. Login, kemudian exit. Kemudian line VTY 04 015, sorry. Kemudian password Cisco, kita berikan password Cisco. Kemudian login, lalu kita exit, lalu service password encryption, dan terakhir kita konfigurasi interface range dari Ethernet 0/1 sampai 3, kemudian 0/6 sampai 24, kemudian gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Ini kita jadikan shutdown karena portnya ini tidak terpakai ya ini. Kita end, copy running startup config atau bisa WR. Oke, itu untuk switch 1. Kita bakal lanjut untuk switch 2. Switch 2, kemudian kita ulangin lagi konfigurasi yang kurang lebih sama. No IP domain lookup, kemudian enable secret class, kemudian line console 0, password Cisco, login, kemudian exit, line VTY
015, lalu passwordnya Cisco, login, lalu service, kita keluar dulu, service, password encryption, lalu interface range F0/1 kemudian flash Ethernet 0/6 sampai 24, kemudian gigabit Ethernet 0/1 sampai 2, kemudian shutdown, kemudian N, kemudian WR. Oke, ini dari sudah untuk switch 1 ya. Selanjutnya mungkin cukup untuk konfigurasi pada ini. IP root nih. Kita lihat dulu IP root pada masing-masing ini ya. Tadi Cisco ya kalau nggak salah. Kelas. Baru di sini kelas. Nah, IP root. Oke, di sini sudah masuk IP rootnya, sehingga kita bisa tahu nih network yang sudah masuk dalam list root di R1 ya. Mulai dari 10.00, lalu 172.16.00/16, yang dalamnya ada 1, lalu 192.168.1.0, lalu 209.165.200.0. Itu merupakan IP yang sudah di routing oleh router 1. Kalau kita sebaliknya, IP root, artinya sini juga menampilkan ya. Nah, tuh. Jadi kurang lebih mereka sama-sama menampilkan IP root ya. Yang dimana di dalamnya ada IP root yang tadi sudah kita lakukan, termasuk default rootnya. Dan juga mungkin cukup sekian untuk kita save. Kita save dulu sebentar. Nah, mungkin cukup sekian untuk lab kali ini, lab Cisco-nya. Ya benar, modul 15. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.